Keajaiban Tianfeng ini mungkin jauh lebih kuat dari rumor. Mo San mengingatkan para Drakonid di sampingnya dengan suara rendah. Para Drakonid mengangguk dan menatap Zhou Tianfeng dengan sungguh-sungguh, mata mereka bersinar. Tianfeng. Pada saat ini, di depan mereka, sekelompok orang dari Tianfeng Corporation buru-buru terbang ke langit. Zhou Hongyun bahkan tidak peduli dengan pedang tajam yang tersebar di sekelilingnya saat dia terbang ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Zhou Tianfeng melirik Mo Sanyi dan yang lainnya di bawah dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tianfeng, mereka membunuh putra Sulung Sun. Kami ingin membalaskan dendam mereka, tetapi kami tidak menyangka bahwa mereka adalah 4 ahli di puncak tahap bela diri yang sangat kosong. Zhou Hongyun datang ke sisi Zhou Tianfeng dan menundukkan kepalanya dengan ekspresi yang sangat malu. Tianfeng, kita dalam masalah besar. Keempat ahli di puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Saat ini, anggota kelompok Tianfeng menyerbu dari segala arah. Suar sinyal di langit menyebabkan semua anggota kelompok Tianfeng berkumpul ke arah ini. Tuan Muda, Direktur Zhou. Siapa yang berani memprovokasi Heavenly Wind Corporation kita? Saat para member melihat mereka, mereka langsung terbang mendekat dan berteriak hormat di belakang mereka. Tatapan mereka tertuju pada posisi di bawah dan pada Mo Sanyi yang menarik perhatian dan yang lainnya. 4 puncak dari tahap bela diri Void yang mendalam. Ketika Zhou Tianfeng mendengar suara ketakutan Zhou Hongyun, sudut mulutnya sedikit melengkung. Apa 4 ahli di puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam? Ketika anggota kelompok Tianfeng di belakangnya mendengar kata-kata Zhou Hongyun, mereka sedikit terkejut, dan aura agresif mereka langsung turun. Tianfeng, kita bukan tandingan mereka, pikirkan cara. Zhou Hongyun melanjutkan, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhou Tianfeng melambaikan tangannya dan memotongnya. 4 ahli di puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam, dengan kekuatan seperti itu, aku ingin tahu dari faksi apa kalian berasal. Tubuh Zhou Tianfeng bergerak dan mendarat di tanah, mengukur Mo San dan yang lainnya. Tianfeng ajaib, sepertinya kamu jauh lebih kuat dari rumor. Mo San dan yang lainnya menatap Zhou Tianfeng dengan hati-hati dan berkata dengan enteng. Haha, kalau begitu kalian, berlutut. Zhou Tianfeng tertawa terbahak-bahak. Dia dalam suasana hati yang hebat saat tubuhnya bergetar. Tekanan yang tak tertandingi menyapu ke bawah. Boom, boom, boom. Seperti gelombang udara yang kuat, bebatuan yang telah dihancurkan oleh pertempuran sebelumnya terbang ke sekitarnya. Aura yang sangat menakutkan menyebabkan ekspresi Mo San dan yang lainnya di bawah sedikit berubah. Termasuk Mo Jiu, mereka berlima buru-buru melambaikan tangan, dan gelombang ki iblis memblokir posisi di langit. Anggota keluarga Mo Jiu berkerumun dengan gugup. Oh kekuatan Tianfeng. Kekuatan Tuan Muda apakah dia berhasil menembusnya? Di atas mereka, semua orang di perusahaan Tianfeng merasakan aura Tianfeng Tianjiao. Mereka sedikit terpana, dan tubuh mereka bergetar. Zhou Hongyun dan yang lainnya menatap dengan mata membara, sangat bersemangat. Jika dia telah menembus jadi bagaimana jika dia berada di puncak tahap bela diri yang sangat kosong? Apa Tianfeng Tianjiao menerobos demigod tingkat pertama bukankah itu berarti dia bisa berada di peringkat 3 teratas dari keajaiban? Ini sangat kuat. Saya pikir perusahaan Tianfeng akan dikalahkan kali ini. Saya tidak menyangka Tianfeng Tianjiao telah berhasil menerobos. Dia pantas disebut putra takdir. Pada saat ini, ratusan ribu orang telah berkumpul. Ketika mereka melihat Tianfeng Tianjiao yang tak terkalahkan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka berpikir bahwa Tianfeng Corporation akan berada dalam masalah besar hari ini, tetapi mereka tidak menyangka Tianfeng Tianjiao datang dengan penampilan yang tak terkalahkan. Jika Tianfeng Tianjiao menerobos, maka kekuatannya akan mencapai tingkat setengah dewa. Demigod tingkat pertama, Mo Sanyi dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka saat mereka menatap Zhou Tianfeng. Haha, kalian sangat kuat, tapi sayang sekali kamu bertemu denganku. Saya tidak peduli apa alasannya. Karena Anda berani menyerang anggota grup Tianfeng saya, Anda semua harus tetap di sini hari ini. Zhou Tianfeng tertawa keras, dan wajahnya menunjukkan kepercayaan diri yang sangat kuat. Dia memiliki sikap yang mengesankan, bersemangat tinggi, dan memiliki tanduk yang tinggi di kepalanya. Setelah menjadi putra dewa, dia akan menjadi seperti bintang di bumi. Oh tidak, Mo Si, hubungi pemimpinnya. Mo San memandang Zhou Tianfeng yang kuat dan mengerutkan kening. Ya, Mo Si mengangguk dan mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan ke Mo Qinglong dan yang lainnya. Intervensi Tianfeng Corporation, kemunculan Tianfeng Prodigy, dan terobosannya benar-benar melebihi harapan mereka. Oh pergi dan beritahu seseorang untuk menyelamatkanmu. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini.
Bahkan jika keajaiban nomor satu datang, kamu harus tetap di sini. Aku juga ingin melihat kekuatan macam apa kamu. Kamu sebenarnya memiliki 4 ahli di puncak tahap bela diri yang sangat kosong. Melihat Mosi meminta bantuan, Zhou Tianfeng mengungkapkan senyum mengejek dan tidak menghentikannya. Jika itu di masa lalu, dia akan langsung membunuhnya. Tapi sekarang, dia tidak hanya tidak bergerak, dia bahkan membiarkan mereka meminta bantuan. Hari ini, dia ingin semua orang tahu kekuatannya. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa dia, Zhou Tianfeng, akan menjadi putra dewa. Tidak peduli seberapa kuat latar belakang Anda, bagaimana Anda bisa sebanding dengan istana berharga Ling Qiao. Dia ingin menciptakan momentum. Dia ingin membunuh penyelamat pihak lain ketika mereka tiba dan menunjukkan tak terkalahkannya. Ini Tianfeng Tianjiao sangat percaya diri. Apakah dia mencoba membangun dominasinya atau apakah dia mencoba menyingkirkan orang-orang di bawah dan faksi di belakang mereka untuk selamanya? Berdiri dalam kehampaan dan tidak menghentikan mereka untuk meminta bantuan seberapa percaya diri dia tak terkalahkan, benar-benar tak terkalahkan. Semakin banyak orang yang menonton. Ketika mereka mendengar kata-kata Tianfeng Tianjiao, wajah mereka dipenuhi keheranan. Langkah ini benar-benar mengejutkan. Betapa percaya diri dan tak terkalahkannya dia menunggu pihak lain memanggil orang-orang. Mengumpulkan prestise. Prajurit surgawi di belakang Tianfeng Tianjiao juga mengungkapkan ekspresi kekaguman dan rasa hormat saat melihat tindakannya. Langkah ini bisa sangat meningkatkan prestise. Setelah menjadi putra dewa, masa depannya tidak terbatas. Aku harus menjilatnya. Prajurit surgawi Parubaya itu berpikir sendiri. Dia sudah berusia beberapa ribu tahun, dan masa depannya tidak ada harapan. Bahkan para jenderal surgawi ingin menjilat putra dewa dengan potensi yang begitu besar. Dia secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Oh, dia sama sekali tidak memandang kita. Di bawah, Mo San melihat Tianfeng Tianjiao menatap mereka dan sedikit mengangkat alisnya. Ini benar. Aku ingin melihat bagaimana ketua dan yang lainnya akan membunuh kita saat mereka tiba. Mata Mo 15 berbinar. Chief dan yang lainnya telah menerima berita dan sedang dalam perjalanan. Mo Si melihat balasan di teleponnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Semua DRAKONID sedang menuju kota Tianfeng. Mo San dan yang lainnya dalam masalah. Pada saat itu, di villa kota Jiang, ekspresi Mo Qinglong menjadi dingin saat dia menerima panggilan darurat. Dia langsung meraung keras. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Apa Mo San dan 5 lainnya dalam masalah? Para drakonid sedikit terkejut dan langsung berdiri. Heavenly Wind Corporation, keajaiban peringkat ke-9 pada daftar keajaiban. Sekarang dia telah naik ke tingkat pertama dari peringkat demigod. Hanya satu keajaiban yang ingin membunuh kita saudara. Ayo pergi dan bunuh mereka dan hancurkan perusahaan angin surgawi mereka. Mo Qinglong meraung dengan ekspresi mengerikan. Ayo pergi. Di kota sungai, Mo Qinglong dan kelompok drakonid dengan cepat terbang menuju arah kota angin surgawi. Jarak kedua tempat itu hanya sekitar 1000 km. Dengan bantuan Mo Qinglong dan Mo Yuan, kedua dewa itu bisa berteleportasi. Mereka membutuhkan paling banyak 5 menit untuk mencapai kota angin surgawi. Ini, keajaiban angin surgawi benar-benar telah mencapai alam setengah dewa, putra takdir. Setiap anak ajaib adalah putra takdir. Itu seperti yang diharapkan. Di masa lalu, semua orang mengira bahwa keajaiban angin surgawi hanya berada di puncak alam hampa yang berwawasan. Namun, setelah 4 puncak ahli alam hampa berwawasan menjadi musuh dengan Heavenly Wind Corporation, Heavenly Wind Prodigy secara langsung menunjukkan kekuatan setengah dewa. Siapa orang-orang di bawah sana 4 dari mereka berada di puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Kekuatan mereka juga sangat menakutkan. Orang-orang di sana sepertinya meminta bantuan. Namun, Tianfeng Tianjiao berdiri di sana menunggu orang mereka datang. Desis, Tianfeng Tianjiao sangat percaya diri. Dengan kekuatan Tianfeng Tianjiao saat ini, bahkan orang nomor 1 di gulungan ajaib akan bisa bertarung sebentar. Dia sama sekali tidak takut dengan kekuatan apapun. Suar sinyal mara bahaya melayang di langit, ledakan datang dari kelompok klan Sun, dan lebih dari 10.000 anggota kelompok Tianfeng berkumpul di langit. Adegan ini menarik perhatian seluruh kota Tianfeng, dan semua orang terbang dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka mengetahui sebab dan akibat, wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. 4 ahli di puncak ranah kehampaan memiliki konflik dengan grup Tianfeng. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa kelompok Tianfeng akan menemui masalah besar atau bahkan dihancurkan, keajaiban Tianfeng terbang melintasi langit, menampilkan penampilan setengah dewa yang tak terkalahkan. Sudah lama dikatakan bahwa setiap keajaiban adalah putra takdir, yang disebut karakter utama. Tepat ketika semua orang mengira bahwa karakter utama akan dibunuh,
karakter utama akan meletus dengan kekuatan yang tidak diharapkan siapapun, melakukan pembalikan besar. Hari ini, keajaiban angin surgawi menunjukkan apa yang menjadi putra takdir, dan apa karakter utamanya. Dia melayang dengan bangga di langit, menatap Mo Sanyi dan yang lainnya dengan ekspresi acuh tak acuh, menunggu pihak lain memanggil mereka. Sikap ini membuat banyak orang di sekitarnya tunduk. Tianfeng Jiazi terlalu tampan. Alangkah hebatnya jika aku bisa menikah dengannya. Faktanya, ribuan gadis di sekitarnya sedang memandangi sosok tinggi, bangga, dan tampan itu dengan tergila-gila. Tuan Muda Tianfeng, saya harap Anda dapat membiarkan saya secara pribadi membunuh mereka pada akhirnya dan membalaskan dendam putra saya. Sun Lietian dengan hormat berkata kepada Zhou Tianfeng dengan wajah penuh kegembiraan dan kebiadaban. Ya, Zhou Tianfeng melirik Sun Lietian dengan acuh tak acuh dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda Tianfeng." Tubuh Sun Lietian bergetar saat dia menganggukkan kepalanya. Bola mata merah darahnya menatap orang-orang di bawah. "Aku akan memberi makan mayatmu ke Guk-Guk." Di sekitar mereka, semua anggota Tianfeng Corporation mengungkapkan senyuman di wajah mereka. Melihat Tuan Muda yang kuat, wajah mereka penuh kebanggaan. Hehe, di bawah mereka, Mo San dan yang lainnya tertawa dingin. Aku harap suatu saat nanti, Tianfeng Tianjiao, kamu masih bisa berdiri tegak dan perkasa. Mo 15 menatap Zhou Tianfeng, jejak penghinaan berkedip di matanya saat dia langsung berkata. Haha, aku akan memberimu 20 menit. Jika tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu dalam 20 menit, maka aku akan mengambil nyawa Guk-Gukmu. Mendengar kata-kata Mo 15, Zhou Tianfeng tertawa terbahak-bahak dan mengumumkan. Hah, setelah selesai berbicara, Mo San dan yang lainnya melihat ke kanan. Melalui kerumunan orang yang padat, mereka mengungkapkan senyum tipis di wajah mereka. Kita tidak perlu 20 menit. Pada saat ini, suara dingin datang dari belakang. Hal ini menyebabkan ratusan ribu orang berkumpul di sekitarnya, serta orang-orang dari perusahaan Tianfeng di tengah, menjadi sedikit terpana. Dia sangat cepat. Zhou Tianfeng menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke kanan. Aku ingin melihat kekuatan macam apa yang berani bertarung dengan My Tianfeng Corporation di kota Tianfeng. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, aura menakutkan datang dari belakang. Aku ingin melihat siapa yang berani membunuh kita. Devil Ki melesat ke langit, menutupi separuh langit timur kota Tianfeng. Iblis Ki yang meliputi area seluas lebih dari 100 km menyela kata-kata Zhou Tianfeng, menyebabkan semua orang tercengang. Ya Tuhan, ini aura yang menakutkan. Buat jalan, beri jalan. His, mereka. Saat ini, dunia berubah, dan ekspresi setiap orang yang menonton pertunjukan berubah drastis. Terutama yang berada di timur. Semua orang melihat ke belakang mereka, dan wajah mereka langsung menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Mereka buru-buru bersembunyi ke samping, mata mereka terbuka lebar, penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Sebuah jalan terbuka, dan lebih dari 40 sosok muncul di depan mata semua orang. Saat mereka melihat 40 sosok menakutkan di udara, mata mereka langsung membelalak. Aura dari masing-masing dari 40 tokoh itu tidak kurang dari seorang kultivator tahap bela diri kekosongan puncak yang mendalam. Bahkan lelaki tua dan lelaki parubaya di tengah memiliki aura yang lebih menakutkan. Mereka, ekspresi Zhou Tianfeng berubah drastis saat melihat Dongfang dan yang lainnya. Dia tidak bisa mempercayainya. Ini tidak mungkin. Ekspresi Tian Bing juga sedikit berubah saat dia menatap Mo Qinglong dan yang lainnya. Ini tidak mungkin. Ada lebih dari 40 di puncak alam hampa wawasan dan 2 di peringkat pertama alam setengah dewa. Selain istana berharga Ling Qiao dan 3 kekuatan lainnya, tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki begitu banyak ahli. Tapi mereka jelas bukan dari istana berharga Ling Qiao kita dan 3 kekuatan lainnya. Mereka pasti mendapatkan peluang besar di suatu negara dewa dan memperoleh warisan yang sangat besar. Aku benar-benar tidak menyangka. Aku benar-benar tidak menyangka itu. Prajurit surgawi parubaya itu bergumam dengan sedikit kecemburuan di matanya. Pemimpin, Mo San dan yang lainnya tersenyum dan terbang menuju Mo Qinglong dan yang lainnya dengan senyum di wajah mereka. Istri dan putra Mo Jiu melebarkan mata mereka sedikit saat mereka mengikuti di belakang dengan linglung. Pergi ke belakang dan lindungi Yui dan yang lainnya. Mo Qinglong membelai kepala Yui dan berkata dengan acuh tak acuh kepada mereka. Kakek Mo, Yui dan yang lainnya telah melihat Mo Qinglong dan yang lainnya lebih dari sekali. Pada saat ini, dia menundukkan kepalanya dan memanggil dengan malu-malu. Yui, pergi ke belakang dan lihat. Siapapun yang berani menggertakmu harus melihat apakah kami setuju atau tidak. Mo Qinglong berkata pada Lei Yi dengan acuh tak acuh. Istri Mo Jiu dan yang lainnya mengangguk dengan semangat dan mengikuti Mo Jiu untuk berdiri di belakang.
Tianfeng Tianjiao, suatu hal sembrono dari kelompok matahari hampir membunuh putra saudara kita. Kami di sini untuk membalas dendam. Apakah kamu akan membela mereka? Bagus sekali. Minta saudara kita untuk memanggil seseorang untuk menyelamatkan mereka. Dalam 5 menit, kita akan bergegas ke sini. Sekarang, aku akan memberimu 10 menit. Dalam 10 menit, jika kamu tidak dapat menemukan orang yang menyelamatkanmu, maka semua orang di perusahaan Tianfeng akan mati. Mo Qinglong menatap mereka dan meraung kalimat terakhir. Jika Zhou Tianfeng berani meminta Mo San dan yang lainnya untuk meminta bantuan, maka mereka juga akan berani meminta pihak lain untuk meminta bantuan. Balas budi. Yang dipertaruhkan adalah kekuatan dan kekuasaan. Yang kalah akan mati. Mereka semua akan mati. Boom, boom, boom. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Mo Qinglong, dan niat membunuh yang kuat mengunci Zhou Tianfeng. Aura yang kuat dan kata-kata dingin menyebabkan napas semua orang berhenti. Ekspresi Zhou Tianfeng berubah drastis, dan matanya yang dingin menatap tajam ke arah Mo Qinglong. Ekspresi semua anggota Tianfeng Corporation berubah drastis, dan ketakutan muncul di mata mereka. Perubahan karakter mereka terlalu cepat. Baru saja, merekalah yang menilai kelompok pihak lain. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan memiliki lebih dari 40 ahli terbang. Yang terendah berada di puncak alam hampa yang berwawasan luas. Tanpa angin surgawi tuan muda mereka, 1 atau 2 puncak ahli alam hampa yang berwawasan luas akan dapat memusnahkan perusahaan angin surgawi mereka. Namun, pihak lain sebenarnya memiliki lebih dari 40 ahli, lebih dari 40 ahli. Terutama karena pemimpin mereka jelas-jelas adalah seorang demigod. Bagaimana ini mungkin 80% dari keajaiban di peringkat prodigi belum mencapai puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam, dan sekarang ada lebih dari 40 dari mereka ini. Orang-orang di sekitarnya juga tidak percaya. 20 keajaiban lahir dari 20 tanah kuno. Mereka dikenal sebagai keajaiban surga dan anak-anak takdir. Kekuatan ajaib berkisar dari tingkat ke-7 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam ke alam setengah dewa. Dengan kekuatan seperti itu, mereka bisa menjadi keajaiban dan membentuk kelompok yang kuat. Tapi sekarang, ada lebih dari 40 keajaiban yang bisa menyaingi 10 besar di papan peringkat The Prodigy. Ini. Bagaimana mereka bisa mempercayainya? Bagaimana favorit Tianfeng Heaven bisa menolak? Saya khawatir Tianfeng Corporation sudah selesai. Penonton di sekitarnya memandang favorit surga Tianfeng dengan takjub, dan kemudian pada kelompok ahli yang tiba-tiba muncul. Sungguh mengejutkan. Ada lebih dari 40 puncak alam hampa yang berwawasan luas dan 2 pakar demigod. Zhou Tianfeng mengepalkan tinjunya, dan ekspresi malu muncul di wajahnya. Namun, apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat menghancurkan kami dengan kekuatan seperti itu? Dia melirik prajurit surgawi di sampingnya dan mengangkat kepalanya sedikit. Tidak ada rasa takut sama sekali di wajahnya. Ada 2 ahli setengah dewa tingkat 1 di sisi lain, tetapi ada juga setengah dewa tingkat 1 di sampingnya. Saat Zhou Tianfeng berbicara, dia mengambil langkah maju, dan para ahli setengah dewa tingkat 1 semuanya meledak. Di belakangnya, badai terbentuk dan terkondensasi menjadi banyak pedang hijau tajam. Mereka bentrok dengan Azure Demon Dragon. Ledakan. Saat auranya meletus, prajurit surgawi di sampingnya juga melepaskan kekuatan setengah dewa. Cahaya tajam dan aura Zhou Tianfeng menekan ke depan bersama. Dalam sekejap, badai mengamuk. Apa pria parubaya di samping Tianfeng Tianjiao juga seorang dewa? Ya Tuhan, siapa dia? Siapa pria parubaya di Golden Armor itu? Ini Tianfeng Tianjiao juga memiliki setengah dewa di sampingnya. Ketika prajurit surgawi di samping Zhou Tianfeng melepaskan auranya, ekspresi semua orang di sekitarnya berubah. Kemunculan para ahli yang tiba-tiba mengejutkan mereka. Apakah ini yang disebut putra takdir? Beberapa dari mereka memandang prajurit surgawi di samping Zhou Tianfeng dan bergumam. Jika hanya kalian berdua demigod, maka hari ini, korporasi Tianfeng kalian dan kalian berdua akan dihancurkan. Mo Yuan tidak panik sama sekali saat melihat prajurit surgawi itu. Sebaliknya, semangat juang yang kuat muncul di wajahnya. Aura yang kuat mengunci prajurit surgawi. Begitukah kita bisa bertarung sekarang? Ekspresi liar dan kekerasan muncul di wajahnya. Begitu dia selesai berbicara, para drakonit memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Ketika kelompok drakonit maju 2 langkah, ekspresi Zhou Tianfeng sedikit berubah. Meskipun ada 2 dewa di pihak mereka, ada lebih dari 40 puncak dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam selain 2 dewa. Jika mereka benar-benar mulai berkelahi, seluruh perusahaan Tianfeng akan terbunuh seketika. Bahkan pria parubaya lapis baja emas memiliki kekuatan setengah dewa, tetapi Tianfeng Tianjiao dan yang lainnya bukan tandingan organisasi misterius itu.
Ada terlalu banyak puncak ahli alam hampa berwawasan di sisi lain. Lebih dari 40 puncak gabungan ahli alam hampa berwawasan dapat membunuh setengah dewa peringkat 1. Ekspresi para penonton di sekitarnya sedikit berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Beberapa orang yang pemalu buru-buru mundur. Kisaran pertempuran tingkat setengah dewa sangat menakutkan. Zhou Tianfeng mengerutkan kening dan ekspresinya berubah drastis. Dia belum bergabung dengan istana berharga Ling Qiao dan belum menjadi putra dewa. Dia belum bisa mengungkapkan identitasnya. Menghadapi sekelompok orang yang kuat di depannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Keajaiban Tianfeng, Sue Tianjiang dan yang lainnya ada di sini. Pada saat ini, prajurit surgawi di sampingnya tiba-tiba melihat ke arah tanah kuno Tianfeng. Matanya berkedip saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Oh, Zhou Tianfeng sedikit terpana. Dia segera melihat ke arah tanah kuno Tianfeng. Samar-samar, dia melihat Sue Tianjiang terbang ke arah mereka dengan 100 prajurit surgawi. Ini membuatnya tersenyum saat dia perlahan menatap Mo Qinglong dan yang lainnya. Hari ini mungkin bukan pertempuran, tapi pembantaian. Wajah Zhou Tianfeng mengungkapkan ekspresi mengerikan. Tentara surga, Jenderal Surgawi, itulah prajurit surgawi, Jenderal Surgawi. Pada saat ini, di tengah suasana tegang, tiba-tiba terdengar raungan kaget. Prajurit surgawi, Jenderal Surgawi. Dalam sekejap, semua orang buru-buru melihat ke arah sumber suara. Beberapa dari mereka dengan cepat mengamati sekeliling mereka. Prajurit dan Jenderal Surgawi. Keempat kata ini mewakili pasukan yang tak terkalahkan di bumi. Semua orang masih ingat bahwa ketika para dewa turun, ada 100.000 tentara dan Jenderal Surgawi yang melayang di langit dan memancarkan keagungan yang tak ada habisnya. Setiap prajurit surgawi memiliki kekuatan dewa tingkat pertama. Setiap Jenderal Surgawi memiliki kekuatan setengah dewa tingkat kelima atau lebih tinggi. Pasukan tak terkalahkan, eksistensi yang tidak akan tersinggung. Ini benar-benar prajurit surgawi dan Jenderal Surgawi. Apa-apa yang mereka lakukan di sini? Ketika beberapa orang melihat ratusan orang terbang dari tanah kuno angin surgawi, mata mereka membelalak dan dipenuhi dengan rasa hormat. Prajurit surgawi dan Jenderal Surgawi. Ketika Mo Qinglong dan yang lainnya mendengar kata-kata ini, mereka sedikit terkejut dan menoleh juga. Saat tatapan mereka menyapu, wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Lebih dari 100 orang dipimpin oleh seorang pria parubaya. Pria parubaya itu ditutupi baju besi emas. Tubuhnya tinggi dan kokoh, dan dia tampak menakjubkan. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi yang menakjubkan. Di belakang pria parubaya itu, sekelompok prajurit surgawi memegang tombak emas panjang di tangan mereka. Tatapan mereka dengan dingin menyapu sekeliling. Kedinginan semacam ini seolah-olah dewa sedang melihat manusia biasa. Sebenarnya ada begitu banyak ahli yang baik. Sue Tian memimpin sekelompok tentara surgawi dan terbang. Tatapannya melewati Mo Qinglong dan yang lainnya, dan matanya juga menunjukkan keterkejutan. Tianfeng, apa yang terjadi? Saat Sue Tian berbicara, tatapannya beralih ke Zhou Tianfeng di tengah saat dia bertanya dengan senyum di wajahnya. Aura kuat yang meletus dari sisi ini menyebabkan Sue Tian terbang dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat Zhou Tianfeng di sini, dia agak mengerti apa yang terjadi. Namun, kata-katanya Tifeng menyebabkan semua orang membuka mulut karena terkejut. Angin surgawi. Munculnya pasukan surgawi dan Jenderal Surgawi menyebabkan wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Namun, mereka tidak terlalu terkejut. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya mereka melihat pasukan surgawi dan Jenderal Surgawi. Namun, pemimpin pasukan surgawi dan Jenderal Surgawi turun dari langit dan memanggil Heavenly Wind Tianjiao dengan ekspresi ramah, menyebabkan semua orang terkejut. Bagaimana Tianfeng mengenal seorang Jenderal Surgawi? Semua orang di kerumunan melebarkan mata mereka, begitu pula semua anggota grup Tianfeng. Apa yang terjadi hari ini benar-benar melebihi harapan mereka. 4 eksistensi kuat di puncak Profound Void Martial Stage. Tianfeng telah menembus ke alam dewa. 2 dewa dan lebih dari 40 ahli di puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam telah tiba. Para dewa di samping Tianfeng Tianjiao. Konfrontasi Tianfeng Tianjiao dengan kekuatan misterius ini. Itu adalah pembalikan konstan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Tianfeng Tianjiao dan yang lainnya masih dirugikan, pasukan surgawi dan Jenderal Surgawi tiba-tiba muncul. Pasukan surgawi dan Jenderal Surgawi langsung memanggil Tianfeng dengan senyuman di wajah mereka. Serangkaian perubahan menyebabkan hati setiap orang di kota Tianfeng berdetak kencang. Bahkan semua orang di Heavenly Wind Corporation merasakan hal yang sama. Kelompok musuh ini dan tuan muda mereka telah membuat mereka terlalu terkejut. Apalagi sekarang. Salam, Tuan Prajurit Surgawi dan Jenderal Surgawi.
Pada saat ini, semua orang di sekitarnya bereaksi. Ratusan ribu orang yang berkumpul di sekitarnya membungkuk dan menyapa para prajurit surgawi dan jenderal surgawi. Meski tidak berlutut, posisi prajurit dan jenderal langit bisa dilihat dari haluan. Ketika Mo Qinglong dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka mengerutkan kening dan mendapat firasat buruk. Jenderal surgawi Sue, ketika Zhou Tianfeng melihat mereka datang, dia bersemangat dan menangkupkan tangannya. Haha, Tianfeng, kamu tidak harus bersikap sopan. Ketika kamu bergabung dengan istana berharga Ling Qiao, kamu akan menjadi putra dewa dalam daftar kenaikan dewa. Pada saat itu, kita juga akan menjadi senior dan junior brothers. Apakah ada orang di sini yang ingin bersikap kasar kepada Tianfeng? Jenderal surgawi Sue tertawa keras dan berkata kepada Zhou Tianfeng dengan riang. Ketika dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia dengan acuh tak acuh mengalihkan pandangannya ke Azure Demon Dragon dan yang lainnya. Mampu berteman dengan putra ilahi sangat bermanfaat bagi Jenderal Surgawi Sue. Pasukan surgawi dan Jenderal Surgawi tampak menakjubkan, tetapi pada kenyataannya, sebagian besar Jenderal Surgawi di istana berharga Ling Qiao lebih rendah dari putra dewa. Anggota tentara dan Jenderal Surgawi kebanyakan adalah pembudidaya yang berusia 5.000 hingga 6.000 tahun, atau bahkan 7.000 hingga 8.000 tahun. Sudah sangat sulit bagi mereka untuk menjadi dewa. Adapun putra dewa itu, mereka masih muda dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi dewa pada akhirnya, mereka pada dasarnya bisa mencapai tingkat ke-7 atau ke-8 dari alam setengah dewa, atau bahkan lebih tinggi. Itulah mengapa Jenderal Sue Tian sangat sopan kepada Zhou Tianfeng dan memberinya begitu banyak wajah. Menurut penilaian orang-orang di bumi tentang kebanggaan surga, mereka adalah anak-anak takdir, karakter utama. Perawatan karakter utama. Pada saat ini, Zhou Tianfeng sepenuhnya menjadi template dari karakter utama. Apakah ada seseorang di sini yang bersikap tidak masuk akal kepada Tianfeng? Ketika semua orang mendengar kata-kata Sue Tianjiang, mereka menghirup udara dingin. Kebanggaan surga Tianfeng ingin bergabung dengan istana berharga Ling Qiao dan menjadi putra dewa. Tianjiang, siapa yang berani bersikap kasar pada Tianfeng Tianjiao? Tubuh mereka bergetar, dan ketika semua orang melihat pemandangan ini, tubuh mereka bergetar. Ini takdir. Ini kekuatan. Di masa depan, Tianfeng Tianjiao memiliki peluang besar untuk menjadi dewa. Beberapa orang melihat sosok di langit dan menarik napas. Haha, Sue Tianjiang, sekelompok orang itu mengatakan mereka ingin menghancurkan perusahaan Tianfeng kita dan membunuhku. Lebih dari 40 ahli di puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam dan 2 ahli di tingkat demigod tingkat 1 sangat kuat. Beri aku 10 menit. Jika aku tidak bisa memanggil ahli dalam waktu 10 menit, mereka akan membuat mereka bergerak. Zhou Tianfeng berteriak keras ketika dia melihat Sue Tianjiang memberinya wajah. Dia memandang Mo Qinglong dan yang lainnya dengan ekspresi mengejek. Oh, Anda ingin membunuh Tianfeng dan menghancurkan organisasi Tianfeng Anda? Saya beri waktu 10 menit untuk meminta bantuan. Sue Tianjiang tersenyum dan menatap Mo Qinglong dan yang lainnya juga. Pada saat ini, tatapan semua orang yang melihat Zhou Tianfeng dan Sue Tianjiang semuanya terfokus pada Mo Qinglong dan yang lainnya. Mereka tahu bahwa kelompok penjahat ini akan segera mendapat masalah. Lebih dari 40 ahli di puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam memang kuat, tetapi Anda ingin mengambil nyawa Tianfeng. Sue Tianjiang menatap Mo Qinglong dan yang lainnya, dan auranya perlahan naik. Weng, tombak panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Dentang, suara dentang logam bisa terdengar dari tombak panjang. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan mengarahkannya ke awan iblis sepanjang 100 km di langit. Tombak panjang itu bersinar dengan cahaya dingin dan langsung menuju ke langit. Ledakan, suara gemuruh terdengar dari dalam awan iblis, dan semua awan iblis langsung menghilang. Ini adalah kekuatan dari seorang jenderal surgawi. Pada saat ini, semua orang melihat kilatan petir, dan ki iblis yang menempuh jarak 100 km menghilang. Semua wajah mereka menunjukkan ekspresi kaget. Mo Qinglong dan yang lainnya berhenti bernapas, dan mereka merasakan tekanan yang tiada taraf. Mengingat kekuatanmu, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Berlututlah pada Tianfeng dan hormati dia di masa depan. Sue Tianjiang mengarahkan tombak panjang di langit ke Mo Qinglong dan yang lainnya dan berkata dengan tenang. Hargai saya. Zhou Tianfeng juga mengungkapkan ekspresi gembira ketika mendengar kata-kata Sue Tianjiang. Dengan dia sebagai pemimpin mereka, ada lebih dari 40 demigod alam hampa berwawasan puncak. Jika dia menjadi pemimpin mereka di masa depan, kekuatan dan pengaruhnya akan meningkat pesat. Bahkan jika dia menjadi putra dewa di masa depan, dia masih memiliki keyakinan kuat bahwa dia tidak lebih lemah dari putra dewa lainnya. Faktanya,
dia bahkan lebih kuat dari mereka. Zhou Tianfeng memandang Sue Tianjiang dengan rasa terima kasih, matanya bersinar. Akulah yang terpilih. Akulah karakter utama di bumi. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya dipenuhi kegembiraan. Orang lain di kota angin surgawi juga sedikit membuka mulut. Dia ingin kita berlutut dan menghormati mereka. Haha, apakah dia layak? Ketika Azure Demon Dragon mendengar kata-kata Jenderal Surgawi Sue, dia menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi yang sangat malu. Bersiaplah untuk melarikan diri. Lengannya perlahan berubah menjadi cakar naga, dan sepasang tanduk naga secara bertahap muncul di kepalanya saat dia berbicara pelan kepada kelompok DRAKONID di sampingnya. Oh, dalam keadaan ini aku mengerti sekarang. Jadi kalian telah mendapatkan beberapa garis keturunan. Tidak heran kalian bisa meningkat begitu cepat. Namun, lebih dari 40 orang telah memperoleh garis keturunan. Saya pikir tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki garis keturunan tingkat dewa. Potensi mereka terbatas. Sue Tianjiang mengangkat alisnya sedikit saat melihat perubahan pada tubuh Mo Qinglong. Jika pihak lain telah mencapai alam seperti itu dengan garis keturunan manusia, maka dia tidak akan membunuh Mo Qinglong dan yang lainnya karena potensi mereka tidak terbatas. Tetapi jika itu adalah garis keturunan, maka itu berbeda. Apakah kamu tidak mau tunduk jika kamu menyinggung putra dewa masa depan? Aku akan menghukummu sampai mati. Apakah kamu sangat kuat? Kamu hanya semut. Bunuh mereka. Jenderal Sue memerintahkan prajurit surgawi di belakangnya. Dentang. Ketika Jenderal Sue Tian memberi perintah, 100 prajurit surgawi di belakangnya menggerakkan tombak mereka. Suara dingin dan ujung yang tajam bergema di seluruh langit. Ratusan prajurit surgawi menatap Mo Qinglong dan yang lainnya, ekspresi mereka tidak berubah. Meskipun 40 orang ini sangat kuat, mereka dapat dengan mudah dibunuh oleh mereka. Sue Tianjiang telah memberimu kesempatan untuk hidup. Tunduk padaku dan hormati aku. Jangan sembrono. Melihat tentara surgawi bersiap untuk menyerang, Zhou Tianfeng meraung ke arah Mo Qinglong dan yang lainnya. Dibandingkan dengan membunuh mereka dan menjadikan mereka sebagai bawahannya, dia ingin menjadikan orang-orang ini sebagai bawahannya. Bahkan pada saat ini, dia dapat melihat bahwa orang-orang ini memiliki garis keturunan. Kalian lari, aku akan bertarung dengan Mo Yuan. Mo Qinglong mengabaikan Zhou Tianfeng dan segera meraung ke arah drakonit di belakangnya. Pergi. Para drakonit mengeluarkan geraman rendah dengan ekspresi yang sangat jelek dan berbalik, ingin kabur ke kejauhan. Kamu ingin melarikan diri hanya dengan sekelompok semut sepertimu. Pada saat DRAKONIDS ingin melarikan diri, ekspresi jijik muncul di wajah Sue Tianjiang. Tanpa dia mengucapkan sepatah kata pun, kelompok tentara surgawi di sampingnya langsung menghilang. Dentang, dentang, dentang. Dalam sekejap, sekelompok prajurit surgawi muncul di sekitar Mo Qinglong dan yang lainnya. Lebih dari 100 prajurit surgawi langsung mengepung mereka. Saat ini, ekspresi semua DRAKONIDS berubah drastis. Tidak baik, hati Mo Qinglong tenggelam, dan jejak keputusasaan melintas di matanya. Sungguh pasukan surgawi yang kuat. Mereka bergerak dalam sekejap dan mengepung mereka semua. Ini sama sulitnya dengan naik ke surga untuk melarikan diri di depan pasukan surgawi, bahkan jika kelompok orang ini sangat kuat. Ekspresi para penonton di sekitarnya terkejut sekali lagi, dan pandangan mereka tertuju pada mereka. Bunuh mereka, bunuh mereka. Haha, mereka semua harus mati. Sun Laitian mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat saat melihat pemandangan ini. Mereka telah membunuh putra mereka sendiri. Semakin banyak orang yang mereka bunuh, semakin bersemangat dia. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, serahkan. Zhou Tianfeng memberikan peringatan terakhir saat melihat pemandangan ini. Namun, yang terjadi selanjutnya tetaplah mata DRAKONIDS yang tak tergoyahkan. Aku akan memberimu kesempatan tetapi kamu tidak menginginkannya. Bunuh beberapa dari mereka terlebih dahulu. Jenderal Sue Tian melirik Zhou Tianfeng dan memerintahkan para prajurit surgawi dengan acuh tak acuh. Dentang, dentang, dentang. Begitu dia selesai berbicara, puluhan prajurit surgawi langsung menyerang para DRAKONIDS. Kekuatan demigod peringkat 1 benar-benar dilepaskan. Nyah. Ekspresi Mo Qinglong dan Mo Yuan berubah drastis saat mereka berhadapan langsung dengan sekelompok prajurit surgawi. Mati. Melihat keduanya menyerang, niat membunuh muncul di mata selusin prajurit surgawi. Mati. Sebuah suara dingin terdengar saat lampu tombak menembus ke arah keduanya. Tidak, pemimpin. Di belakang mereka, ekspresi drakonit berubah drastis saat mereka menyerang dan meraung keras. Bang-bang. Lengan Azure Demon Dragon dan Mo Yuan berubah menjadi cakar naga saat mereka menghadapi tombak panjang. Ketika mereka berdua memblokir dua tombak panjang, mereka merasakan gelombang ketidakberdayaan.
Ketakutan muncul di wajah mereka saat mereka menyaksikan tombak panjang terus menusuk ke arah mereka. Keputusasaan muncul di wajah mereka. Berdengung. Sama seperti mereka berpikir bahwa mereka akan ditusuk oleh tombak panjang, rambut merah darah di kepala mereka bergerak sedikit. Bang, 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 bang. Rambut itu jatuh dari tubuh mereka dan memadat menjadi sinar cahaya di depan mereka yang merupakan kombinasi dari kilat gelap dan api. Cahaya menyala dan memblokir lebih dari 10 prajurit surgawi. Hah! Mo Qinglong dan Mo Yuan sedikit terkejut, dan wajah mereka menunjukkan keheranan. Apa? Lebih dari 10 tentara surgawi yang menyerang menunjukkan keheranan. Mereka melihat cahaya muncul di depan kedua orang itu, dan kemudian sehelai rambut perlahan melayang ke bawah. Untaian rambut sepertinya telah kehilangan energinya dan menjadi sedikit layu. Sehelai rambut. Mereka memiliki harta pertahanan pada mereka. Seorang prajurit surgawi berteriak dengan dingin. Terus menyerang. Suara prajurit surgawi lainnya terdengar. Pada saat yang sama, di alun-alun Tianda kota Jiang, Wang Xian, yang memegang cair dengan tangan kanan dan sekuntum bunga di lehernya, sedang berbelanja di toko pakaian anak-anak. Di sampingnya, Yao Nu dan Ao Qitian, Ao Jian, mengikutinya. Tiba-tiba, tubuh Ao Qitian berhenti. Raja Naga, sesuatu mungkin telah terjadi pada Mo Qinglong dan yang lainnya. Aku telah menempatkan rambutku pada sekelompok drakonit. Itu dapat membantu mereka menahan serangan fatal dari mereka yang berada di bawah negara ketuhanan. Sekarang, rambut di tubuh Mo Qinglong dan Mo Yuan telah dikonsumsi. Ao Qitian segera berjalan ke sisi Wang Xian dan mengirimkan suaranya kepadanya. Tubuh Wang Xian sedikit berhenti. Dia mengerutkan kening dan merasakan bahwa Mo Qinglong dan yang lainnya masih hidup. Kemudian, dia melihat ke arah Ao Qitian dan berkata, "Kamu dan Ao Jian pergi. Bunuh semua musuh." Itu Raja Naga. Ao Qitian menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia mengambil Ao Jian dan langsung menghilang dari tempat itu. Yao Nu, yang berada di samping, mendengar percakapan mereka dan sedikit melebarkan matanya. Berdengung. Dalam sekejap, Ao Qitian dan Ao Jian muncul di langit sekitar 20.000 meter di atas gedung kelompok matahari di kota Tianfeng. Dengan kekuatan Ao Qitian saat ini, jaraknya hanya beberapa ribu kilometer. Ini akan memakan waktu kurang dari 1 detik. Ketika mereka muncul di langit, lebih dari selusin prajurit surgawi menyerang Devil Azure Dragon dan Devil Abyss dari bawah lagi. Biarkan aku yang melakukannya. Ao Jian melihat ke bawah dan melambaikan tangannya. Pedang tajam langsung menyerang di bawah. Pergi ke neraka. Lebih dari 10 tombak panjang prajurit surgawi mengunci naga Azure Iblis dan jurang iblis dari bawah. Begitu serangan ini mendarat pada mereka, mereka pasti akan mati. Berdengung. Pada saat ini, sebuah pedang jatuh dari langit. Pedang emas yang memancarkan kilau logam dingin muncul di atas prajurit surgawi seolah-olah telah berteleportasi. Pupupu. Cahaya keemasan menyala, dan tubuh prajurit surgawi yang menyerang membeku. Di bawah tatapan terkejut dari Mo Qinglong, Mo Yuan, dan tentara surgawi serta penonton di sekitarnya, lebih dari 10 tentara surgawi langsung jatuh ke tanah. Hati mereka langsung tertusuk. Apa? Sue Tianjiang, yang berdiri dengan bangga di udara, sedikit terpana, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia melihat pedang tajam itu, dan perlahan mengungkapkan ekspresi terkejut. Seseorang berani membunuh prajurit surgawi dan jenderal surgawi mereka. Apa yang terjadi? Pedang itu seseorang sedang menyerang para prajurit surga dan jenderal surgawi. Sementara semua orang sedikit terpana, mereka melihat pedang emas melayang di udara di atas kekuatan misterius, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Menyerang tentara dan jenderal surgawi ini adalah prajurit dan jenderal surgawi. Ekspresi dari 80 prajurit surgawi yang tersisa berubah. Mereka tidak pernah menyangka seseorang akan berani menyerang mereka. Berdengung. Pada saat ini, pedang itu bergerak lagi. Cahaya keemasan menyala dan semua prajurit surga merasakan hati mereka menegang. Mata mereka mulai kehilangan fokus. Bang, bang, bang. Di langit, sisa 80 prajurit surgawi jatuh ke tanah. Mati. Bang, bang, bang. Di depan kelompok matahari kota Tianfeng, satu demi satu mayat jatuh ke tanah dengan suara jernih yang tidak normal. Sekalipun ada ratusan ribu orang berkumpul, meski dipisahkan oleh beberapa orang. Semua orang bisa mendengar suara mayat jatuh ke tanah. 10 atau lebih mayat pertama, bersama dengan 80 mayat berikutnya, jatuh dengan keras ke tanah. Saat suara itu terdengar, semua orang di sekitar merasa seolah-olah mayat itu menabrak hati mereka. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi, ini adalah prajurit surgawi dan jenderal surgawi. Legiun paling kuat di istana berharga Ling Qiao, tapi sekarang, 100 prajurit surgawi telah terbunuh secara langsung.
Satu pedang telah membunuh 100 prajurit surgawi. Ini siapa yang melakukan ini, siapa yang berani membunuh sekelompok prajurit surgawi dan jenderal surgawi. His, mereka mati, mereka mati. 100 tentara langit dan jenderal semuanya tewas. Bagaimana ini mungkin, siapa yang melakukan ini, siapa yang berani melakukan ini? Lihat ke atas, ada dua sosok di atas sana. Keheningan radius 10 km berlangsung selama lebih dari 10 detik. Suara kaget keluar dari mulut semua penonton. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Semua yang terjadi hari ini mengejutkan mereka. Namun, fakta bahwa lebih dari 100 tentara dan jenderal surgawi telah terbunuh membuat mereka merasa sedikit ketakutan. Ini adalah pasukan terkuat yang dibawa oleh para dewa. Yang terlemah adalah dewa tingkat pertama. Salah satu dari mereka bisa menghancurkan seluruh kota. Semua orang menarik napas dalam-dalam dari udara dingin. Mereka mengangkat kepala dan melihat dua sosok di langit. Siapa yang berani membunuh tentara dan jenderal surgawi kita, siapa itu? Tubuh Sue Tianjiang sedikit gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit saat dia berteriak dengan keras. Sialan, siapa mereka? Ekspresi Zhou Tianfeng berubah drastis saat firasat buruk menyelimuti hatinya. Seorang ahli yang berani membunuh bahkan prajurit surgawi dan jenderal surgawi tidak memiliki keraguan sama sekali. Mo Qinglong, siapa lagi yang ingin membunuhmu? Saat ini, suara Aokitian datang dari langit. Dia benar-benar mengabaikan raungan Sue Tianjiang dan tatapan dari bawah. Pemimpin AO, Tianfeng Tianjiao dari Tianfeng Corporation dan sekelompok tentara dan jenderal surgawi ingin membunuh kita. Mo Qinglong dan yang lainnya juga bereaksi saat ini dan segera berkata dengan hormat kepada dua sosok di langit. Pada saat ini, Mo Qinglong dan yang lainnya juga mengerti bahwa rambut yang membantu mereka memblokir pukulan fatal itu adalah rambut di tubuh Aokitian. Apa yang mereka lakukan? Semua orang di sekitarnya sedikit terkejut saat mendengar suara tidak jelas datang dari langit. Perusahaan Tianfeng, kebanggaan surga Tianfeng, pasukan surgawi, dan jenderal surgawi. Suara dingin Ao Jian terdengar dari langit. Pada saat ini, pedang tajam yang tergantung di langit mulai bergerak. Pedang tajam itu memancarkan kilau logam. Satu demi satu, pedang tajam itu terbelah, langsung membelah menjadi puluhan ribu pedang. Puluhan ribu pedang tajam menyerang semua orang di perusahaan Tianfeng. Tidak bagus, cepat menghindar. Ekspresi Zhou Tianfeng berubah drastis saat melihat pemandangan ini, dan dia buru-buru berteriak. So. Namun, dengan keberadaan Ao Jian yang hampir tak terkalahkan di bawah keadaan yang saleh, membunuh beberapa dewa biasa dan sekelompok transenden kosong yang berwawasan luas hanya dalam sekejap. Pedang tajam menyerang semua orang di perusahaan Tianfeng. Pada saat ini, pedang tajam itu seperti sabit malaikat maut. Tidak. Ketika semua orang di Tianfeng Corporation melihat pedang logam tajam menyerang mereka, keputusasaan muncul di wajah mereka. Mereka berteriak ketakutan. Oh tidak, siapa kalian beraninya kau membunuhku? Aku adalah putra dewa masa depan, putra takdir, karakter utama bumi. Zhou Tianfeng melihat pedang emas menuju ke arahnya. Pinggiran metalik yang gemerlap di atasnya membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Weng. Dia menggerakkan telapak tangannya, dan sebuah kotak kayu muncul di tangannya. Pedang hijau di dalam kotak kayu bertemu dengan pedang emas yang berkilauan. Peng. Namun, yang membuatnya ngeri, begitu pedang emas bertabrakan dengan pedang hijau yang dia lepaskan, harta karun tertinggi yang dia peroleh di tanah kuno Tianfeng dengan mudah dipukul ke samping. Pedang emas yang gemilang terus menyerangnya. Ini menyebabkan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Saya seorang prajurit surgawi dan seorang jenderal surgawi. Jika Anda berani menyerang saya, istana berharga Lingqiao tidak akan melepaskan Anda. Raungan yang mengguncang bumi datang dari samping. Petir melintas di seluruh tubuh Sue Tianjiang. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan meraung seperti dewa guntur. Ketika semua orang di sekitar mendengar suara itu, mereka segera melihat ke atas. Namun, mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jenderal surgawi yang seperti dewa guntur dipenuhi dengan kilat. Namun, pada saat ini, banyak pedang tajam dengan mudah menembus tubuhnya. Seolah-olah petir hanyalah efek khusus. Krek-kresek. Tubuhnya mulai membeku, dan matanya mulai kehilangan fokus. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dua sosok buram di langit. Perlahan-lahan, dia pindah ke kanan. Di langit sebelah kanan, ada sebuah istana dengan keliling lebih dari 10.000 kilometer yang berdiri di kehampaan. Itu adalah istana berharga Lingqiao. Dewa istana berharga Lingqiao, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Uhuk. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya jatuh ke tanah. Tidak, aku tidak bisa mati. Zhou Tianfeng, yang menyaksikan kematian Sue Tian, meraung dengan enggan.
Dia akan menjadi putra ilahi. Bahkan di istana berharga Ling Qiao, dia masih seorang putra dewa yang berdiri tegak dan perkasa. Dia tidak mau menerima ini. Dia melebarkan matanya dan menatap pedang emas gemilang yang sudah ada di depannya. Dia meraung tanpa daya. Dengan satu serangan pedang, semuanya lenyap begitu saja. Yang disebut yang terpilih, karakter utama, putra dewa, dan anak-anak takdir semuanya tidak dapat menahan serangan Ao Jian. Dao pedang tak berperasaan, pedang tak berperasaan. Peng, peng, mayat Sui Tian tumbang, jenazah Zhou Tianfeng tumbang, dan semua mayat anggota organisasi Tianfeng di sekitarnya tumbang. Dalam waktu kurang dari 5 detik, semuanya mati. Ayo pergi. Suara Ao Qitian terdengar lagi, dan dia melambaikan tangannya. Di bawah, mayat lebih dari 100 tentara surgawi dan jenderal surgawi serta mayat Zhou Tianfeng disimpan ke dalam cincin interspatial. Mo Qinglong dan yang lainnya menghilang dalam sekejap. Mereka hanya merasakan kilatan sebelum kembali ke villa di kota Jiang. Terima kasih, para pemimpin. Mo Qinglong dan yang lainnya merasa kagum di hati mereka. Mereka langsung membungkuk dan berterima kasih kepada Ao Qitian dan Ao Jian. Tidak perlu. Mo Qinglong dan Ao Jian menggelengkan kepala. Tubuh mereka bergerak dan menghilang lagi. Di lapangan Tianda di kota Jiang, kedua sosok itu muncul di belakang Wang Xian. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa merasakan kemunculan mereka yang tiba-tiba. Raja Naga, kami telah membunuh lebih dari 100 tentara dan jenderal surgawi. Ao Qitian mengambil 2 langkah menuju Wang Xian dan melaporkan. Bunuh mereka kalau begitu. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Ayah, pergi ke sana, ke sana. Pada saat ini, suara bunga terdengar dari lehernya. Baiklah, baiklah. Wang Xian membawa mereka ke toko di depan. Ketika Yao Nu mendengar laporan Ao Qitian dan ketidakpedulian Wang Xian, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Para prajurit surgawi dan jenderal dari istana berharga Ling Qiao terbunuh begitu saja. Ledakan. Lebih dari 100 tentara surga dan jenderal semuanya terbunuh. Tianfeng Tianjiao terbunuh. Ya Tuhan, ini. Siapa orang-orang itu? Beraninya mereka membunuh prajurit surga dan para jenderal, beraninya mereka membunuh anak-anak dewa. Masa depan pedang sangat menakutkan. Ini adalah masa-masa sulit. Kemarin, Dewa Laut meninggal, Istana Laut Dewa menghilang dari dasar laut, putra dewa kelima dari Istana Harta Karun Ling Qiao meninggal, dan lebih dari 100 tentara surga dan jenderal tewas. Tianfeng Tianjiao adalah terbunuh. Dia membunuh lebih dari 100 tentara surga dan jenderal surga hanya dengan pedang. Jenderal surga itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan Tianfeng Tianjiao terbunuh seketika. Siapa mereka? Kekuatan apa mereka? Pada saat ini, di kota Tianfeng, seluruh kota gempar. 2 sosok dan pedang. Prajurit surga dan jenderal surga yang semua orang anggap tak terkalahkan semuanya dibunuh oleh Tianfeng Tianjiao, yang mereka pikir adalah putra takdir dan karakter utama. Pada saat yang sama, semua orang dari Heavenly Wind Corporation juga terbunuh. Kematian sekelompok ahli mengguncang seluruh kota angin surgawi. Saat-saat bermasalah, berita lebih dari 100 pasukan surgawi dan jenderal terbunuh dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Dengan adanya jaringan komputer, hanya dalam setengah hari, semua orang di timur mengetahui bahwa pasukan dan jenderal langit telah terbunuh. Pada saat yang sama, setinggi 100.000 meter di langit, di istana berharga Ling Qiao yang menjulang tinggi. Di tengah istana berharga, sosok dengan lingkaran cahaya emas dan mahkota dewa sedang bersandar di kursi dewa. Di depan mereka, 15 pria parubaya dengan baju besi emas dan memegang tombak berdiri di tengah istana berharga. Di tubuh 15 orang itu, ada 5 kata yang tertulis di utara, selatan, timur, barat. Mereka masing-masing mewakili para jenderal surgawi dan wakil jenderal dari gerbang timur, barat, dan selatan dari aula berharga Ling Qiao. Dan yang di tengah mewakili prajurit surgawi dan jenderal surgawi di aula berharga Ling Qiao. Lebih dari 100 tentara surgawi dan jenderal surgawi telah terbunuh. Komandan Dong, pergi dan cari tahu siapa yang melakukannya. Begitu Anda menemukan pembunuhnya, segera laporkan. Sosok di singgasana dewa berkata perlahan. Itu adalah dewa-dewa. Dia membunuh tentara dan jenderal surgawi kita. Aku pasti akan mengambil kepala mereka. Komandan Gerbang Langit Timur berteriak keras dengan wajah dingin. Komandan Zong, bagaimana masalah yang saya minta Anda selidiki? Sosok di singgasana dewa terus bertanya. Melaporkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami tidak menemukan petunjuk apapun di Samudra Pasifik. Kami menemukan bahwa kerak bumi mulai bergerak dengan keras. Sepertinya bumi akan mengalami perubahan besar. Mata komandan tengah berbinar saat dia melaporkan. Selanjutnya, siapkan semua orang di istana berharga Ling Qiao. Bumi akan mengantarkan mutasi kedua.
Ini akan menjadi kesempatan bagi semua orang. Sosok di singgasana berkata perlahan. Ya, Tuhan yang mulia. Para komandan menanggapi dengan keras. Ketika mereka melihat sosok di singgasana menghilang, mereka segera mundur. Dewa Laut telah jatuh, dan beberapa makhluk kuat telah muncul. Mutasi kedua akan datang. Ini adalah kesempatan untuk istana berharga Ling Qiao. Mungkin beberapa dewa akan lahir, dan ini juga merupakan kesempatan bagi kita. Sulit untuk mengatakan apakah ini kesempatan atau bukan, tapi selanjutnya kita harus berhati-hati. Lagi pula, ini adalah medan perang kuno yang telah ada selama lebih dari 100.000 tahun. Setan dan monster ada di mana-mana. Ketika seseorang bangkit, seseorang akan jatuh. Seseorang telah menantang martabat istana harta karun pencakar langit kami. Semakin banyak hal yang tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Kami mempertaruhkan hidup kami untuk datang ke sini. Kami pasti akan mengambil buah terbesar. Sosok yang bersandar pada singgasana dewa muncul di istana dewa di aula tertinggi istana harta karun gedung pencakar langit. Ada juga beberapa tokoh di istana ilahi. Mereka mengobrol dan melihat ke bawah ke planet biru air di bawah melalui cermin di istana dewa. Ada juga cermin di sampingnya. Ada pola tetap di cermin. Itu juga sebuah planet. Semua benua terhubung bersama. Benua adalah benua dan lautan adalah lautan. Betapa cantik, betapa imutnya. Tuan, kedua putri kecilmu terlalu imut. Di lapangan Tianda di kota Jiang, Wang Xian membawa kedua lelaki kecil itu ke toko pakaian anak-anak. Pelayan memandang Hua RKR yang mengenakan baju baru dan berkata dengan mata berbinar. Kedua lelaki kecil itu sangat bersih dan murni. Mereka sangat cantik dan imut. Ditambah dengan fitur wajah mereka yang hampir identik, semua orang yang lewat memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Mereka sangat lucu. Mereka hanya sedikit nakal. Wang Xian memandangi dua lelaki kecil yang telah berganti pakaian baru dan berkata dengan wajah penuh kasih sayang. Hehe, ayah, ini adikku yang nakal. Aku tidak nakal. Cair yang patuh berjalan mendekat dan memegang tangannya saat dia berkata. Aku tidak nakal, Dadi, aku tidak nakal. Hua Er juga segera berlari dan menatap Cair. Baiklah, baiklah. Apakah kamu masih menginginkan baju baru? Ya. Kecerdasan kedua anak kecil itu tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Namun, sifat belanja baju bisa jadi merupakan bawaan sejak lahir dalam diri seorang wanita. Bahkan kedua lelaki kecil itu tidak tahu bagaimana cara lelah. Setelah berbelanja di seluruh lapangan Tianda sepanjang pagi, mereka membeli hampir 100 potong pakaian untuk mereka berdua. Wang Xian tidak punya pilihan. Dia tidak tahu apakah mereka berdua tiba-tiba berusia 5 atau 6 tahun dalam beberapa hari. Setelah membawa dua orang kecil yang bersemangat keluar dari alun-alun Tianda, Wang Xian dan yang lainnya berjalan menuju villa. Itu terletak di pusat kota Jiang. Itu jauh lebih ramai dari sebelumnya. Ada mobil-mobil mewah di jalanan dan orang-orang akan terbang melewatinya dari waktu ke waktu di langit. Kicau, kicau, kicau. Pada saat ini, suara yang cepat dan menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Kisaran suara telah mencapai lebih dari 100 km. Ah, suara apa itu? Apa itu? Suara menusuk telinga yang tiba-tiba menyebabkan banyak orang di jalanan mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Beberapa dari mereka adalah anak-anak dan orang tua. Mereka bahkan menutupi telinga mereka dan mengungkapkan ekspresi sedih. Wang Xian sedikit mengernyit dan melihat ke arah barat. Apa yang terjadi dari suaranya? Itu bukan demonic beast biasa. Kenapa tiba-tiba ada demonic beast di sini? Pada saat ini, di jalan di seberang Wang Xian dan yang lainnya, sekelompok 7 hingga 8 pemuda dengan status luar biasa segera mengangkat kepala dan melihat ke arah barat juga. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Tanah kuno muncul satu demi satu di bumi. Sebagian besar tanah kuno memiliki binatang iblis yang kuat dan binatang buas. Mereka belum pernah meninggalkan tanah kuno sebelumnya. Namun, binatang iblis yang begitu kuat tidak dapat dilahirkan di bumi. Ledakan. Pada saat ini, seekor binatang burung ganas dengan kepala manusia yang memancarkan api iblis yang mengerikan muncul di langit di atas kota Jiang. Panjang sayapnya sekitar 30 meter. Sayapnya yang hitam pekat tidak memiliki sayap dan seluruhnya terbuat dari tulang. Seluruh binatang iblis mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Tidak bagus, binatang iblis tingkat setengah dewa. Ini adalah binatang iblis tingkat setengah dewa. Merasakan aura binatang iblis di langit, semua orang di kota Jiang mengubah ekspresi mereka. Mengapa binatang iblis setengah dewa muncul di kota jika semua binatang iblis di lembah keluar, planet yang lemah ini akan benar-benar kacau. Kejatuhan Dewa Laut, hilangnya Istana Laut Ilahi, kematian Putra Dewa, dan berita dari saudara-saudara kita di Istana Berharga Ling Qiao bahwa lebih dari 100 tentara dan jenderal surgawi telah terbunuh, mengapa saya harus rasakan bahwa bumi menjadi semakin kacau?
Di jalan di depan lapangan Tianda, 7 atau 8 pria dan wanita muda berdiri di jalan di bawah. Ekspresi mereka berubah saat mereka melihat binatang iblis yang menakutkan berputar-putar di langit. Terlalu banyak hal mengejutkan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Apalagi barusan, mereka telah menerima sepotong informasi di grup obrolan para pemuda di Istana Berharga Lingqiao. Lebih dari 100 prajurit surga dan jenderal surgawi telah dibunuh oleh seorang ahli misterius. Di antara mereka, semua orang masih membicarakan masalah ini, dan banyak orang bahkan mengirimkan banyak foto. Dalam gambar tersebut, terdapat gambar sekelompok tentara langit dan jenderal langit yang sedang dibunuh. Ini adalah sekelompok tentara surgawi dan jenderal surgawi, pasukan paling kuat dari Istana Berharga Lingqiao mereka. Bahkan jika itu ditempatkan di medan bintang yang tak terbatas, itu masih akan menjadi kekuatan yang kuat. Tapi sekarang, itu benar-benar dibunuh oleh kekuatan misterius dan ahli dengan satu pedang. Ini membuat mereka sangat terkejut. Kekuatan mereka masih jauh dari alam setengah dewa. Kicau, kicau, kicau. Pada saat ini, suara tergesa-gesa lainnya terdengar, dan ekspresi 7 atau 8 orang sedikit berubah. Tidak bagus, binatang iblis di langit akan menyerang. Pada saat ini, ekspresi seorang pemuda di tengah mereka berubah, dan dia buru-buru berteriak. Tidak bagus, binatang iblis di langit itu akan menyerang. Cepat sembunyikan, cepat sembunyikan. Suara panik bisa terdengar dari sekitarnya. Di langit, binatang iblis yang menakutkan dengan lebar sayap 30 meter itu langsung menukik turun dari langit. Matanya dipenuhi amarah dan haus darah saat menatap ke bawah, dan sayap tulangnya bergetar ringan. Hus, hus, hus. Tombak tulang hitam menyerang dari langit. Tombak tulang itu padat, jumlahnya lebih dari 100.000, meliputi area seluas 40 hingga 50 km. Berlari, suara yang lebih menakutkan datang dari sekitarnya. Dalam sekejap, seluruh pusat kota River City menjadi kacau balau. Kemunculan tiba-tiba dari binatang iblis yang mengerikan menyebabkan banyak orang dipenuhi rasa takut. Apalagi saat tombak tulang menyerang, beberapa orang bahkan tumbang di tanah. Dentang, tepat pada saat ini, suara logam melintas di benak semua orang. Segera setelah itu, mereka merasakan sinar cahaya keemasan muncul di sekitar mereka. Di tengah cahaya emas, ada pedang metalik yang tak tertandingi. Itu adalah, begitu cahaya emas dan pedang metalik muncul, ekspresi 7 atau 8 pria dan wanita dari Istana Berharga Lingqiao di seberang jalan berubah. Mereka menoleh dengan kaget. Peng peng peng. CHIRP 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 CHIRP. Di langit, semua tombak tulang tersebar oleh cahaya emas, dan pedang tajam yang terang langsung menembus kepala binatang iblis yang ganas itu. Binatang iblis menjerit ketakutan, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Cahaya keemasan menyala lagi, dan tubuh Demon Beast menghilang. Orang yang menyerang tentu saja adalah Ao Jian. Seekor burung iblis gelap dengan setengah dewa tingkat 5, pernahkah ada insiden binatang iblis memasuki kota untuk menyerang sebelumnya? Wang Xian menatap wanita di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, tidak, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Semua binatang iblis akan tinggal di tanah kuno dan tidak akan pernah keluar. Yao Nu menggelengkan kepalanya. Wajahnya juga dipenuhi keheranan. Apa yang terjadi? Apakah aku berhalusinasi di mana binatang iblis itu? Aku baru saja merasakan kilatan emas di depan mataku. Apa yang terjadi? Apakah seorang ahli membunuh binatang setan itu? Mengapa burung setan itu hilang sekarang? Suara-suara heran datang dari sekitarnya. Orang yang menyerang barusan adalah pendekar pedang paruh baya itu. Di sisi berlawanan, 8 pemuda dan pemudi menatap Ao Jian dan Wang Xian dengan heran. Cahaya keemasan itu dan pedang tajam emas itu. Beberapa dari mereka saling memandang dan merasa itu agak akrab. Wang Xian merasakan tatapan dari sisi ini dan melirik ke 8 dari mereka. Kemudian, dia melihat ke arah di mana burung iblis itu terbang. Samar-samar, dia merasakan beberapa gerakan kecil ke arah di mana burung iblis itu terbang. Hua Ercayer, ayo, ayah akan membawamu ke langit. Wang Xian menggendong seorang anak kecil di satu tangan. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang ke langit. Ao Qitian dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Kelompok orang yang mana? Di jalan, 8 pemuda dan pemudi mengungkapkan ekspresi bingung. Pedang tajam dengan mudah membunuh burung iblis setengah dewa tingkat 5. Pedang tajam. Siapa yang memposting foto di grup barusan Feiyu? Segera tanyakan pada mereka dan lihat apakah mereka punya lebih banyak foto. Pria muda di tengah segera berkata kepada seorang pria muda. Kakak Mingjun, maksudmu pedang tajam itu? Kota angin surgawi tidak jauh dari kota Jiang, dan berapa banyak orang di bumi yang dapat membunuh binatang iblis setengah dewa peringkat 5 dengan satu pedang? Tidak mungkin. Saudara Mingjun,
haruskah kita melaporkan ini kepada para komandan? Pihak lain sudah pergi lagi pula, kita belum bisa memastikan. Percuma saja melaporkannya. Kelompok 8 berbicara dengan suara rendah. Setelah ragu sejenak, mereka berjalan menuju gedung tengara di pusat kota Jiang. Pada saat yang sama, pada ketinggian 70 hingga 80 ribu meter, Wang Xian sedang memeluk Hua Er dan KR. Matanya berkedip dengan cahaya mistis. Mata naga dari 5 elemen Yin dan Yang sedang melihat ke depan. Di sana adalah arah laut. Villa tepi laut Wang Xian dulu terletak di sana. Wow, Dadi, kita terbang. Kita terbang. Suara bersemangat Hua Er datang dari samping. Pada saat ini, Wang Xian sedikit mengangkat alisnya. Saya khawatir bumi akan mengalami mutasi. Dia berkata dengan samar. Berubah perubahan seperti apa? Yao Nu, yang berada di samping, mau tidak mau bertanya. Tanah sedang berkumpul. Di masa depan, tanah mungkin menjadi tanah dan lautan akan menjadi lautan. Wang Xian bergumam, selain itu, mungkin ada hal lain yang terjadi. Kali ini, Wang Xian benar-benar menyaksikan perubahan di bumi. Bumi saat ini dibawa oleh sekelompok dewa dengan kemampuan yang kuat dan terbang menuju kedalaman langit berbintang yang tak berujung. Dan sekarang, dasar bumi mulai bergerak. Wang Xian dapat merasakan bahwa bumi itu luar biasa. Dengan munculnya Demonic Beast, saya khawatir perubahan kali ini bukanlah hal yang baik bagi sebagian orang. Dia terus berbicara dan sedikit mengernyit. Tanah sedang berkumpul. Ini. Yao Nu, yang berada di samping, sedikit melebarkan matanya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ayo pergi. Wajah Wang Xian juga menunjukkan ekspresi pemikiran yang dalam. Dengan gerakan tubuhnya, semua orang langsung muncul di Villa Mo Qinglong. Saat ini, kelompok Drakonid, Mo Jiu, dan keluarganya sedang berkumpul di villa. Salam, Raja Naga. Setelah melihat penampilan Wang Xian, kelompok Drakonid buru-buru menyambutnya. Istri, putra, ayah mertua, dan ibu mertua Mo Jiu juga menyambutnya dengan tergesa-gesa. Qinglong, ayo cari tempat besok dan panggil keluarga Lan untuk berkumpul. Wang Xian mengangguk pada mereka dan memberi perintah pada naga biru iblis. Dia awalnya berencana untuk berkumpul dalam 2 hari. Namun, dia menyadari bahwa bumi telah mengalami perubahan dan binatang iblis telah muncul. Sudah waktunya untuk berkumpul dengan mereka terlebih dahulu. Kali ini, Lan Qingyue, Guan Suking, dan gadis-gadis lain tidak mengikutinya ke bumi. Wang Xian bersiap untuk membawa keluarga mereka ke benua supernatural. Ketika bumi sedang mengalami perubahan, dia bersiap untuk bertanya apakah mereka ingin pergi ke benua supernatural untuk bersembunyi sebentar. Itu Raja Naga. Aku akan memberitahu mereka sekarang. Mo Qinglong mengangguk. Oh iya, bagaimana keadaan di rumah Jiaya? Wang Xian bertanya pada Mo Yuan yang ada di sampingnya. Raja Naga, keluarga kerajaan dari Ratu Jiaya baik-baik saja. Di wilayah mereka, keluarga kerajaan dari Ratu Jiaya tampaknya cukup kuat sekarang. Jawab Mo Yuan. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah Mo Jiu dan keluarganya. Mungkin ada beberapa perubahan di bumi setelah ini. Semua DRAKONID akan memindahkan keluarga mereka ke kota Jiang dan menetap di sini di masa depan. Itu Raja Naga. Kelompok Drakonid segera menganggukkan kepala dengan hormat. Mo Jiu, ini pasti anak itu. Si kecil cukup berbakat. Wang Xian menatap putra Mo Jiu dan berkata dengan wajah penuh kebanggaan. Aku senang bertemu denganmu, Raja Naga. Mo Jiu dengan cepat berkata kepada putranya. Aku senang bertemu denganmu, Raja Naga. Dia segera berlutut di tanah dan bersujud. Bangun, aku akan memberimu hadiah kecil. Berkultivasi dengan baik di masa depan. Wang Xian menjentikkan jarinya dan pedang tajam yang memancarkan cahaya ilahi muncul di depannya. Pedang ini akan bersamamu untuk waktu yang lama. Kamu tidak perlu mengubahnya sampai kamu mencapai keadaan ketuhanan. Dia berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Raja Naga. Lei Yi melihat pedang tajam yang memancarkan aura iblis samar di depannya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Pedang yang sangat kuat. Terlebih lagi, itu adalah senjata yang bisa tumbuh. Yao Nu berdiri di samping dan melihatnya dengan iri. Terima kasih, Raja Naga. Mertua Mo Jiu langsung berterima kasih padanya. Tidak perlu. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, baju besi yang terbuat dari sisik naga dari ras naga dari benua supernatural muncul. Aku akan memberikan ini pada istrimu, Mo Jiu. Serangan di bawah level setengah dewa sama sekali tidak efektif. Saat dia berbicara, dia melemparkannya. Terima kasih, Raja Naga. Istri Mo Jiu dengan cepat merespon. Wang Xian tersenyum dan berjalan ke atas. Raja Naga,
Ini adalah harta yang diperoleh dari membunuh ahli kebanggaan surga Tianfeng. Ini sangat luar biasa. Ketika sampai di lantai atas, Aoki Tian menyerahkan kotak kayu berwarna hijau. Oh, dia mengambilnya dan melihatnya. Setelah membuka kotak itu, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Kotak ini saja sudah luar biasa. Setidaknya itu adalah material di puncak level demigod. Ketika dia membuka kotak itu, ada banyak pedang tajam seukuran jari yang tersembunyi di dalamnya. Dengan jentikan jarinya, pedang tajam itu terbang keluar dari kotak dan segera menjadi lebih besar, membawa embusan angin yang mengerikan. Harta karun ini memang luar biasa. Wang Xian mengukurnya. Dengan gerakan telapak tangannya, 5 elemen millstone muncul di tangannya. Sejak peningkatan pesat Wang Xian, batu kilangan 5 elemen tidak dapat mengimbangi peningkatannya. Sekarang, tampaknya nilainya kecil. Dia menempatkan kotak pedang di 5 Elements Millstone. 5 naga suci di atasnya segera melahapnya. Dengan gerakan telapak tangan Wang Xian, kelima naga suci itu membuka mulut mereka dan meludahkan pedang tajam satu demi satu. Ini dari atribut angin. Meskipun sedikit tidak konsisten dengan batu kilangan 5 elemen, itu masih bisa meningkatkan kekuatan seseorang. Dia berkata dengan samar, "Lagu tetua, Raja Naga akan memanggil semua teman dan kerabatnya untuk mengadakan jamuan keluarga besok. Siapkan ruang jamuan di lantai atas rumah Song Anda." Mo Qinglong keluar dari villa dan segera mulai mempersiapkan jamuan keluarga besok. Keluarga Lagu adalah yang paling kuat di kota Jiang sekarang, jadi beberapa hal lebih mudah untuk mereka tangani. Bagus, bagus. Jangan khawatir, iblis tua. Serahkan masalah ini padaku. Ngomong-ngomong, Penatua Iblis, Raja Naga berkata bahwa dia ingin mencari tempat tinggal. Aku telah mencari beberapa tempat dan menemukan tempat yang bagus. Menurutmu kapan kamu bisa membiarkan Raja Naga melihatnya? Lagu Elder berkata dengan gembira. Oke, aku harus merepotkanmu, Lagu Penatua. Aku akan memberitahu Raja Naga. Tidak masalah, tidak masalah. Lagu Elder dengan cepat berkata. Raja Naga sedang mempersiapkan perjamuan keluarga. Sepertinya dia harus mempersiapkannya dengan baik. Setelah menutup panggilan dengan Azure Dragon, Lagu yang lebih tua bergumam pada dirinya sendiri dan segera berjalan menuju gedung perusahaan Lagu di tengah. Dia harus memastikan bahwa pengaturan untuk perjamuan besok dibuat dengan benar. Sementara itu, di kota Jiang, orang-orang dari keluarga Lan, Sue, Wei, dan Qin dengan cepat menerima berita dari Azure Dragon. Raja Naga telah kembali dan bersiap untuk mengundang mereka ke perjamuan. Ini menyebabkan semua orang di keluarga besar di kota Jiang menunjukkan ekspresi takjub. Di antara mereka, hanya keluarga Lan yang mengetahui bahwa Raja Naga masih hidup beberapa hari yang lalu. Semua orang mengira Wang Xian sudah mati. Keluarga Lan dan keluarga Guan mengira putri mereka dibunuh bersama Raja Naga oleh Dewa Laut. Mereka tidak menyangka bahwa Raja Naga masih hidup. Ini membuat keluarga besar di kota Jiang terlihat bersemangat. Keluarga mereka sangat mulia ketika Raja Naga masih hidup. Setelah Dewa Laut menghancurkan Istana Naga, keluarga mereka berangsur-angsur menurun. Bahkan ada musuh Raja Naga yang diam-diam menyerang mereka. Ini membuat mereka mundur untuk melindungi diri mereka sendiri, dan semuanya menetap di kota Jiang. Keluarga mereka tidak lagi semegah sebelumnya. Bahkan di kota Jiang, ketika sebuah tanah kuno tiba-tiba muncul di kota Jiang, itu karena kebangkitan seorang nona muda dari keluarga Song. Sejak saat itu, keluarga penyanyi di kota Jiang dipuja. Saat menghadapi keluarga penyanyi saat ini, mereka memperlakukan mereka dengan rasa hormat yang sama seperti keluarga penyanyi di masa lalu. Meskipun keluarga Lagu memperlakukan mereka dengan cukup baik, status mereka telah berubah total. Aku tidak menyangka saudara Wang Xian masih hidup. Selama dia masih hidup, itu bagus. Di rumah Wei, saudari Li, Paman Zhang, dan Bibi Zhang, yang telah menikah dengan rumah Wei, sangat senang saat mendengar berita itu. Mereka telah menyaksikan Wang Xian dan Xiaoyu tumbuh dewasa. Mereka dianggap satu-satunya kerabat Wang Xian, bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Raja Naga masih hidup dan telah kembali. Namun, dunia telah berubah. Di rumah mertua saudari Li, ayah mertua Wei Qingguo dan ibu mertua duduk di samping dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Namun, mereka dengan cepat mengatakan ini dengan cemberut. Pada saat itu, ketika Xiaoli menikah dengan rumah Wei, itu sangat tidak menyenangkan bagi mereka. Namun, mereka sangat puas dengan menantu mereka di kemudian hari. House Wei telah berkembang untuk sementara waktu karena Raja Naga, tetapi juga sepi karena Raja Naga. Adapun Raja Naga, Wei Qingguo dan yang lainnya adalah yang paling rumit. Meskipun dunia telah berubah dan bukan lagi dunia Raja Naga, bagaimanapun juga kita masih keluarga Xiaoli. Mari kita pergi besok. Unta kurus masih lebih besar dari kuda.
Tidak peduli seberapa lemah Raja Naga, dia adalah masih lebih lemah dari seseorang seperti istana berharga Ling Qiao. Orang biasa masih tidak bisa dibandingkan dengannya. Perjamuan keluarga yang diadakan di aula perjamuan perusahaan lagu ini bisa dilihat dari ini. Suami saudari Li, Wei Ziwen, berkata dari samping. Ya, Wei Qingguo dan yang lainnya menganggukkan kepala. Ini dianggap sebagai jamuan keluarga, jadi mereka tentu saja harus pergi. Di keluarga lain, semua orang juga sangat terkejut dengan kembalinya Raja Naga. Sama seperti pepatah bahwa unta kurus lebih besar dari kuda, penurunan Raja Naga tidak sebanding dengan istana Ling Qiao, tetapi kekuatan biasa masih tidak bisa dibandingkan dengannya. Perubahan matahari dan bulan, perubahan keluarga. Undangan Wang Xian ke keluarga House Lan dan House Wei tidak menimbulkan banyak kehebohan di kota Jiang. Lebih dari 100 tentara dan jenderal surgawi dibantai oleh kekuatan misterius di kota Tianfeng. Kekuatan mana yang berani secara terbuka memprovokasi istana berharga Ling Xiao? Beberapa kota di sepanjang pantai diserang oleh beberapa binatang iblis. Lebih dari 1 juta orang terbunuh atau terluka. Para prajurit dan jenderal surgawi bergerak untuk membunuh binatang iblis. Ada pesan dari benua barat. Mereka menemukan dengan ngeri bahwa seluruh benua barat mendekati benua timur. Apakah itu pergerakan kerak bumi atau perubahan bumi lagi benua di benua mulai berubah? Di malam hari, Wang Xian berhasil membujuk Hua Er dan Kai Er dengan susah payah. Dia duduk di depan komputer dan memeriksa pesan satu persatu. Seperti yang diharapkan Wang Xian, bumi telah mengalami perubahan. Selain itu, Wang Xian memiliki firasat bahwa bumi mungkin tidak sedamai sekarang. Ini mungkin bukan hal yang baik bagi kebanyakan orang. Namun, untuk sejumlah kecil orang, ini mungkin merupakan peluang besar. Aku bertanya-tanya seperti apa keberadaan bumi di masa lalu. Setelah pemulihan energi spiritual, perubahan sebesar itu bisa terjadi. Wang Xian bergumam saat matanya berbinar. Setelah memeriksa beberapa informasi, dia pergi ke kamarnya untuk beristirahat sebentar. Keesokan paginya, Wang Xian dibangunkan oleh 2 orang kecil itu. Bunganya tidak tumbuh dengan cepat hari ini. Sebaliknya, mereka mengganggu Wang Xian untuk bermain dengan mereka. Raja Naga, aku telah memberitahu keluarga Lan dan keluarga lainnya kemarin bahwa perjamuan akan diadakan di aula perjamuan gedung grup lagu. Aula perjamuan grup lagu adalah rumah tamu terbaik di seluruh kota Jiang. Setiap orang harus datang tepat waktu sore ini. Baru saja, lagu yang lebih tua memanggilku dan memberitahuku bahwa villa itu telah ditemukan. Raja Naga, apakah kamu akan melihatnya secara pribadi? Apakah kamu masih perlu melihatnya? Tidak lama kemudian, Mo Qinglong masuk dan melapor ke Wang Xian. Ya, kamu bisa pergi dan melihat villa. Hampir semuanya baik-baik saja. Wang Xian mengangguk dan berkata pada Mo Qinglong. Itu Raja Naga, aku akan pergi dan melihatnya sekarang. Mo Qinglong mengangguk dan segera keluar. Ayah, kita mau main kemana? Saat ini, suara Hua Er terdengar dari samping. Jangan main-main. Aku akan membawakan kalian makanan enak di siang hari. Wang Xian menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Waktu berlalu dengan lambat. Di grup lagu, keluarga Lan dan keluarga Guan tiba lebih awal dan menuju ke ruang perjamuan grup lagu. Elder Song telah mengatur agar orang-orang menerima mereka di ruang perjamuan. Orang-orang dari berbagai keluarga berdatangan satu demi satu. Ada orang tua dan anak-anak, dan mereka relatif akrab satu sama lain. Tetua Qin, Tetua Sue, dan tetua lainnya berkumpul dan mengobrol. Ketika mereka berbicara tentang Raja Naga yang akan datang, mereka hanya bisa menghela nafas. Wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 10 tahun. Waktu tidak meninggalkan terlalu banyak jejak di wajah mereka. Pemulihan esensi spiritual dan metode kultivasi telah memperpanjang hidup mereka. Dibandingkan dengan kelompok tetua, ada lebih banyak remaja. Ada lebih banyak remaja di bawah usia 10 tahun. Anak Sister Li, anak Sue Jing, dan rekrutan baru dari keluarga Lan dan keluarga Qin. Sekelompok orang berkumpul bersama dan itu sangat hidup. Ayo, ayo, ayo makan makanan enak. Saat waktu perlahan mendekati tengah hari, suara kedua anak kecil itu terdengar di Villa Mo Qinglong. Wang Xian memimpin kedua anak kecil itu menuju pusat kota. Di belakangnya, sekelompok DRAKONIDS mengikuti. Tuan dan yang lainnya di istana Ling Xiao tiba-tiba mengirim pesan mendesak. Kami akan kembali. Saat ini, di gedung Song Si Group, sekelompok 10 orang sedang duduk di sebuah kantor mewah. Seorang pemuda parubaya mengeluarkan ponselnya. Ketika dia melihat pesan yang dikirim tuannya, dia sedikit mengernyit. Aku juga menerimanya. Kami juga menerimanya. Kami baru saja keluar untuk bermain, tetapi mereka terburu-buru untuk mengirim kami kembali.
Apakah ini terkait dengan apa yang terjadi baru-baru ini? Para pemuda di samping mereka juga mengeluarkan ponsel mereka dan bertanya dengan heran. Ah Kakak Fei Yu, kamu pergi begitu cepat. Di kantor, ekspresi Song Hanyu sedikit berubah ketika dia mendengar bahwa mereka akan pergi. Dia segera berdiri dan bertanya dengan heran. Aku tidak menyangka akan begitu tiba-tiba. Aku khawatir aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi kali ini. Han Fei Yu juga sedikit mengernyit dan berkata tanpa daya. Apakah kamu sudah pergi? Song Hanyu sedikit kecewa. Nona Song, terima kasih atas keramahan Anda kali ini. Lain kali, kami pasti akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Seorang pria muda di sebelah mereka berkata sambil tersenyum. Bagaimana dengan saudara-saudara, sekarang sudah siang. Ayo makan sebelum berangkat. Kamu tidak harus terburu-buru, kan? Song Sanzi dengan cepat datang dan berkata sambil tersenyum. Itu benar, Saudara Fei Yu. Saudara dan saudari, kamu belum bermain dengan baik. Kamu harus makan dengan baik. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan makanan paling lezat di generasi kota Jiang ini. Kamu tahu makanan lezat di bumi. Song Hanyu mengundang sambil tersenyum. Saudara Mingjun. Pemuda bernama Han Fei Yu memandang pemuda di tengah. Nona Song sangat baik. Ayo makan siang sebelum kita pergi. Pemuda itu mengangguk sambil tersenyum. Oke, aula perjamuan grup lagu kita ada di lantai atas. Saudara Fei Yu, ayo pergi ke sana dulu. Dari lantai atas, kita bisa melihat seluruh kota Jiang. Song Hanyu berkata dengan senyum di wajahnya. Dia berdiri dan memimpin jalan. Oke, kelompok itu mengikuti di belakang dan naik lift ke lantai paling atas. Kakak, aula perjamuan grup lagu kami adalah aula perjamuan termewah di seluruh kota Jiang. Kami telah mengumpulkan bahan dan koki paling enak dari generasi kota Jiang. Kami pasti akan memuaskanmu. Song Sanzi berkata kepada mereka dengan sikap menyanjung. Bakat adik laki-laki Zi tidak buruk. Terakhir kali, saya ingin guru mengambilnya sebagai murid. Saat itu, guru tidak puas dengan kultivasi saya, jadi dia tidak setuju. Tapi baru-baru ini, saya telah membuat terobosan. Belum lama ini, saya menyebutkannya kepada master. Masalahnya seharusnya tidak terlalu besar. Jika kamu setuju, Hanyu, maka Tuan akan lebih bahagia. Han Fei Yu memandang lagu Sanzi dan tersenyum, lalu berkata pada Song Hanyu dengan suara rendah. Benar-benar, wajah Song Hanyu sedikit senang, tapi kemudian dia sedikit mengernyit. Tapi jika aku ingin bergabung dengan istana berharga Ling Qiao, aku masih membutuhkan persetujuan kakek dan yang lainnya. Aku dapat membiarkan Xiao Zi bergabung untuk saat ini. Ya itu baik-baik saja. Han Fei Yu sedikit mengangguk padanya. Song Hanyu melihatnya menatapnya, dan wajahnya sedikit memerah. Dia tidak bisa membantu tetapi mempercepat langkahnya. Aku akan memanggil Koki untuk membuat persiapan dulu. Saat dia berbicara, dia berjalan dengan cepat, dan lagu Sanzi mengikuti di belakangnya dengan penuh semangat. Tidak apa-apa, Fei Yu. Gadis ini harus memiliki bakat dan wajah. Beberapa pemuda di samping mengedipkan mata pada Han Fei Yu. Ini membuatnya mengangkat kepalanya dengan bangga. Oh, di ruang perjamuan di lantai atas perusahaan lagu, ketika Song Hanyu masuk, dia sedikit terpana. 1860